Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menantikan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mika pasal 7. Saya akan membacakan ayat 7 sampai ayat 13. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi, gara-gara penduduknya, sebagai buah perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang dihadapi oleh Nabi Mika sangat sulit. Pada masa itu, ketentuan Allah sudah diabaikan. Saat panen, hasil panen yang tertinggal seharusnya dibiarkan supaya bisa diambil oleh orang miskin. Akan tetapi, pada masa Nabi Mika, kebiasaan yang baik itu sudah ditinggalkan, sehingga tidak ada hasil panen yang tersisa. Saat itu, nilai kesalehan dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi sudah ditinggalkan. Banyak orang berperilaku jahat, sedangkan hukum bisa diputar balik dengan memberi suap. Orang yang paling baik bukan orang yang berbuat baik secara aktif, melainkan orang yang berbuat jahat secara pasif. Karena kondisi moral masyarakat sudah merosot, teman pun sudah tidak bisa dipercaya. Hubungan dalam sebuah keluarga sangat buruk. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Mika memilih untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dia hanya bisa mengandalkan dan berharap kepada pertolongan Allah. Dia pasrah bila dihukum Tuhan, dan dia hanya berharap pada pembelaan Tuhan. Dalam keadaan yang buruk itu, Nabi Mika hanya bisa berharap agar Allah mengembalakan, menolong, serta mengampuni dosa dan pelanggaran umat-Nya. Walaupun kondisi kita berbeda dengan kondisi pada zaman Nabi Mika, kita juga hidup dalam situasi yang sulit. Standar moral pada masa kini sudah sangat kacau. Hal-hal yang dahulu dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, seperti perselingkuhan atau hubungan seks sesama jenis, sekarang dilakukan secara terang-terangan tanpa merasa malu. Pelanggaran hukum, seperti pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, juga bisa dilakukan tanpa merasa bersalah. Koruptor yang tertangkap basah tidak tampak merasa malu. Bahkan ada yang tampak seperti merasa bangga. Masalah manusia pada masa kini masih ditambah dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah, yang mengakibatkan polusi dalam skala mengkhawatirkan dan ancaman banjir dan tanah longsor. Munculnya penyakit baru yang disebabkan mutasi genetik dan kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman yang menakutkan. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak selalu bisa mengharapkan pertolongan manusia. Yang paling dapat diandalkan adalah Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan, atau kita tidak akan memiliki pengharapan. Apakah Anda masih setia menjalin relasi dengan Tuhan dan berusaha mengenal dan melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup Anda?
Apakah Anda saat ini sedang menghadapi masalah yang terasa amat menekan dan mengganggu pikiran Anda? Saat menghadapi masalah, apakah Anda sudah membiasakan diri untuk selalu berharap kepada pertolongan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia yang makin tidak baik-baik saja. Tolonglah kami boleh terus berharap kepadamu, boleh terus setia menjalin relasi sama Tuhan, berusaha mengenal dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun hari ini, mungkin kami sedang menghadapi masalah yang menekan dan mengganggu kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami terus-menerus kepada Tuhan. Kami sungguh mengharap pertolongan Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia, boleh terus bertahan di tengah zaman yang tidak setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.